Halo, selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Apa ini? Wah, udah tadi Matcha. Iya, lagi ngadukin matcha. Ini kita sama siapa sih, Okta? sama teman-teman dari Day of Art. Ada Betul. siapa aja nih? Ada Kaya dan juga Kak Nazila. Nazila. Ini ngapain sih bikin ramuan dari Tiongkok? Atau gimana? Bukan. Bukan, jadi ini apa sih kegiatannya? Jadi ini kita lagi bikin matcha. Matcha latte. Oke, matcha latte. Apa sih tahapannya dan ngapain aja dan apa yang dibawa? Boleh di-share nggak? Boleh. Boleh. Ini kayaknya fokus banget. Iya. Gimana, Kaya? Oke, jadi sebelum kita mulai itu alat dan bahan yang kita siapkan ini ada beberapa nih Kak. Untuk bahannya sendiri. Bentar, Kaya agak kenceng suaranya baru bangun tidur ya? Enggak sih. Oke. Bisik-bisik tetangga jadinya. Oke. Jadi untuk bahannya sendiri Kak, kita itu pakai powder matchanya sendiri. Di depan ini ada powder matcha. Powder matcha. Ya, oke. betul. Lalu selanjutnya ini kita pakai milk. Jadi ini ada 2 susunya. Tuh. Mungkin itu kalau bahannya cuma 2 sih Kak, dan Oke. es batu itu opsional. Oke. Nah untuk alatnya sendiri ini kita pakai bowl ini namanya itu cawan. Lalu ini ada yang bentuknya mirip sapu lidi. Betul. Ya ini namanya casen. Casen. Ya casen, oke. Dan ini ada bambu panjang untuk ngambil powder matchanya, ini namanya casaku. Oh, itu tuh nggak bisa pakai sendok biasa atau mangkoknya biasa gitu. Sebenarnya bisa Kak. Tapi memang untuk si mangkoknya itu sendiri dia diameternya jangan terlalu besar. Betul. Karena kenapa? Karena kalau diameter terlalu besar pada saat kita nge-whisk nanti berantakan atau tumpah. Oh gitu. Kemarin Reza pakai baskom Bener. katanya. Gini. Matcha powdernya cuma 1 sendok. Kita lebih ke pegel sih Kak. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda berada di studio bersama kami ini wangi sekali ya. Betul ya. Nah ini tadi kalau ngomongin masalah matcha powder. Emang ada berapa jenis matcha sih sebenarnya yang mungkin bisa di-share? Ya mungkin kita taunya adalah matcha ya udah. Matcha. Udah selesai satu aja. Oke, jadi untuk matcha itu terdiri dari 3 grade Kak. Oke. Jadi yang pertama itu adalah ceremonial grade. Ceremonial grade, Lalu yang kedua ada premium grade. premium grade. Dan yang ketiga ada culinary grade. Oh, Oke. ini beda-beda? Iya, Oh ya, beda-beda. mungkin buka aja kali ya biar pemirsa Kompas TV Mungkin bisa Kak lihat. Iza mau Boleh. buka juga. Ini yang mana nih? Oke. Nah, ini yang culinary grade. Sama aja kayaknya. Beda. Beda ya. Warnanya ternyata beda. Boleh tahu. dikasih lihat dulu tuh. Ini yang ini apa nih? Nah, yang ini premium grade. Ini premium. Warnanya? Warnanya different Kak. Mungkin Oh, iya, beda loh. Nih, bener-bener. kalau kita satuin dia berbeda. Nih, ini premium, yang ini Yang ini seremonial, seremonial, yang yang ini tengah. culinary. ini kulineri. Ya, Boleh nggak sih satu sendok di Iya, coba. dikasih lihat bedanya apa dan apa yang membedakan itu gitu loh. Apakah hanya dari warna saja atau dari rasa nanti kandungannya dan sebagainya, apa yang membedakan? Boleh sambil di-share? Apa yang ini wanginya Boleh lebih banget Kak. Jadi perbedaannya itu kalau misal ceremonial grade itu dia warnanya hijaunya lebih vibrant. Oke. Nah, kemudian kalau misal premium dia masih hijau tapi tidak se-vibrant yang seremonial. Oke. Kemudian kalau culinary itu boleh dia warna dilihat hijau nih ya, tapi agak perbedaannya ya. kekuningan. Oh, gitu. Oh, oke. Kayak rumput warnanya ya, Iya, lebih kayak betul. rumput. Saya pikir kayak pacar yang di kuku tadi. Bisa ya kayak gitu ya? Ini, oke, ini bedanya ya, mungkin bisa lebih. Ini yang tadi yang premium ya? Yang ini seremonial, seremonial, premium, culinary. Kulineri. Selain warna tadi, secara rasa itu gimana yang dihasilkan? Nah, untuk rasanya pasti berbeda ya Kak. Jadi untuk seremonial itu dia rasanya tidak berasa pahit. Jadi after taste-nya itu tidak ada pahit. Oke, Jadi saya seremonial. Oh, nggak Tapi pahit biasanya ya. matcha orang bilang kayak rumput rasanya. Nah itu matcha yang mana tuh? nah sebenarnya semua matcha memang berasa rumput sih Kak. Karena dari daun-daunan. Daun, Daun. setuju. Nah tadi ini tidak berasa pahit sama sekali kalau seremonial. Kalau premium? Yang premium. Kalau premium itu dia rasanya lebih balance. Nah, dan beberapa orang merekomendasikan kalau kita mau bikin latte itu pakainya premium. Oh, kenapa nggak yang Kulineri. kulineri? Iya. Nah, kalau culinary ini dia rasanya lebih pahit. Oh. Jadi biasanya kalau oke. culinary ini dipakainya buat baking, buat campuran gitu loh Kak, buat iya, bikin iya, iya, campuran. paham. Oke, sampai sini paham. Nah, kalau dari ini kan grade ada 3 grade di sini yang dibawa. Lalu untuk segi harga, mahalannya mana sih antara semuanya? Ya. Premium ya? Jelas seremonial. Oh, seremonial saya pikir malah. premium tuh mahal Ya. kan? Makanya ada yang segelas 100.000 gitu Iya, kan? Itu bener. seremonial Iya, berarti. seremonial. Tergantung belinya di mana. Oh,
Tapi emang yang paling mahal seremonial ya? Iya betul Kak, seremonial. Karena untuk seremonial sendiri kalau misalkan di Jepang itu digunakan untuk upacara-upacara adat di Jepang. Oke. Tuh, jadi memang seremonial ini dipetiknya itu dari daun yang paling muda sehingga warnanya pun lebih bagus dan grade-nya tuh paling tinggi. Gitu. Oke. Oke, biasanya kalau yang dipakai di kafe-kafe itu mostly yang mana sih? Kalau di kafe-kafe mostly premium. Oh, yang premium Tapi itu ya. saat Rasa sekarang kan balance. emang lagi viral banget ya Kak matcha. betul. Terus udah lagi banyak banget nih tentang kayak ceremonial grade. Jadi memang untuk saat ini di Jakarta sepertinya sudah banyak yang menggunakan ceremonial grade. Gitu. Nah, ini pembuatan matcha ini juga jadi salah satu kegiatan di Day of Art berarti ya. Betul Kak. Antusiasmenya gimana sih? Terus kan sekarang emang matcha lagi tren banget kan? Iya betul. Jadi untuk saat ini karena lagi viral banget di Betul. mana-mana buat bikin matcha, sehingga antusiasme peserta buat workshop matcha ini cukup ramai Kak. Oke. Setiap kita open kelas itu selalu full slot. Rata-rata mereka milih kelas apa sih macanya menggunakan grade yang mana? Seremonial kah? Terus premium atau culinary kalau biasanya? Kalau dari kita sendiri, dari Day of Art sendiri memang kita selalu pakai seremonial sih Kak. Oke. Karena rasanya lebih enak dan lebih creamy gitu Kak untuk seremonial. Nah dari tadi kan muter. Itu proses pembuatannya dari mulai seremonial sama aja sebenarnya, atau mungkin kayaknya kalau seremonial nggak perlu terlalu halus nih biar teksturnya lebih terasa dan sebagainya, atau seperti apa sih sebenarnya, ada pembedanya nggak pada saat membuat minuman misalnya? Untuk tekniknya sebetulnya sama sih Kak. Untuk pembuatannya kita itu memang sama, step by stepnya sama, hanya dibedakan dari powder matcha tadi Kak, ketiga grade itu. Rasa akhirnya pun akan dibedakan sesuai powder matchanya. Jadi untuk tekniknya itu sama gitu Kak. Mungkin Kakak mau tahu tekniknya? Oh mau banget, makanya kalian Iya, kita metodenya undang ke sini. gimana gitu. Ajak kita dong. Oke. Gimana? Oke, pertama mungkin Kakak boleh siapin si cawannya Oke. atau bowlnya. Boleh. Kakak juga boleh. Nah, saat ini kita harus menimbang Kak, menimbang si Oke. Oh my powder God. susunya Nggak perlu supaya ditimbang. Apa saya pikir ditimbang main loh? Masuk-masukin aja. Posyandu kan? Oke, jadi maaf. Kita satu-satu ya Kak. Ini Kakak boleh Kakak ambil powdernya. Kita hari ini pakai yang seremonial. Oke, Kita tukeran ya Kak. boleh. Seremonial. Terus Kita gantian. seberapa nih? 4 gram. Jadi untuk hari ini memang beberapa rasio yang kita pakai adalah 1:10 Kak. Jadi misalnya kita pakai hari ini adalah 4 gram bubuk matcha. Terus untuk nge-whisknya itu kita memerlukan 40 ml untuk susunya. Oke, nah itu harus pakai susu doang atau bisa pakai air biasa juga bisa? Nah, Ya. jadi untuk metodenya memang ada 2. Yang pertama ada cold whisk, itu dia menggunakan susu Kak. Terus yang kedua ada hot whisk. Mungkin hot whisk itu dia menggunakan air panas. Terus suhunya pun harus bagus Kak, yaitu 70 sampai 80 derajat. Rumit banget ya. Kenapa tuh, Kenapa kayak gitu? Iya Kak, untuk suhunya memang harus di 70 sampai 80 derajat karena bisa mempengaruhi foam atau gumpa atau apa namanya busa ya, Busanya ya. dari si matchanya Matcha itu itu sendiri. sendiri. Kalau misalkan suhunya 70 sampai 80 derajat, memang itu akan menghasilkan foam yang bagus gitu. Oke. Karena kalau misalkan di bawah itu atau lebih dari itu bisa Foamnya cair kurang ya. gitu. Iya Kak, betul. Nah ini selanjutnya kenapa mesti disaring kan? Iya, udah kenapa jadi powder disaring? gitu loh. Ya Kak, untuk disaring sendiri memang terkadang meskipun sudah jadi powder masih ada gumpalan-gumpalan gitu. Oh, biar lebih halus gitu. ya. Betul. Emang 40 ya? Teman dasar kita nggak mau rugi ya. Mau 40. Iya betul. Oh iya, ini ada gumpal-gumpalannya. Ini bener digini nih, diaduk-aduk Iya, gitu. betul. Seru juga ya bikin ini Iya. ternyata. Biasanya kalau ikut di Day of Art itu berapa lama sih prosesnya bikin matcha? Nah, untuk workshop matcha ini kita selalu kolaborasiin Kak. Jadi nggak cuma workshop matcha aja. Misalnya kita kolaborasi dengan activity olahraga Kak. Misalnya pertama kita yoga dulu atau pilates dulu, baru nanti setelah yoga atau pilates kita akan workshop matcha. Oh gitu. Nah ini ada bunga-bunga di sini, ini juga kegiatannya Day of Art. Apa gimana? Betul Kak, jadi untuk di depan ini Kak, bunga-bunga ini tuh bisa. semuanya hasil karya Day of Art. Jadi Day of Art nggak cuma ada workshop matcha aja, kita ada bikin bunga, bikin tas, terus kita bikin gantungan Kak, kayak yang di sini. Oh, Kita ini. bikin sendiri, kita handmade. Terus juga kita ada terrarium, parfum, kita beragam Oh sih, banyak Kak. ya.
pemirsa Indonesia Air Pekan udah jadi Okta? Belum dong. Oke. Disuruh ntar dulu. Nah, tadi butuh waktu kurang lebih 2 menit. Selanjutnya setelah tadi kita menyaring bubuk matcha terus ditambah sea salt ya. Fungsinya apa sih sebenarnya? Nah, untuk sea salt itu sebenarnya fungsinya supaya lebih terasa umaminya Kak, atau gurih-gurihnya. Gurih-gurihnya gitu ya. Beberapa orang bukan. bisa pilih mau pakai sea salt ataupun tidak pakai juga nggak apa-apa. Oh, garam biasa nggak bisa? Garam biasa. Yang lu diem deh. Gondongan. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, selanjutnya kita perlu nge-whisk Kak. Nge-whisk. Jadi nge-whisknya itu ada tekniknya ya Kak ya. Angkat Gimana? kedua tangan, bukan ya? Bukan. Enggak Kak. Gimana? Jadi untuk teknik ngewisnya itu ada pakai pola yang aku bilang. Polanya itu ada pola W dan pola M. Pola W, coba kalau pola W. Weh. Oke, Ya, kalau gitu. M? Sama juga. Sama. Balik. Ya, oke. Ya. Terus? Nah, terus kita itu pakai teknik 30-20-10 Kak. 30, 20, 10 apa itu? 30 menit, 20 menit, 10 menit? Lama dong? Iya, itu kelamaan, Kak. Oh, kelamaan. Kok pas Iya. siang tiba-tiba ntar. Ya, jadi untuk teknik 30-20-10 memang kita itu menggunakan teknik 30 detik pertama itu sangat cepat Kak tulisnya. Oke. Jadi 30 detik pertama sangat cepat, lalu 20 detik pertama berikutnya kita mulai menurunkan kecepatannya sehingga tidak terlalu cepat, lalu 10 detik terakhir Oke. itu lebih lambat gitu Oke. Kak. Dan ini kita menggunakan tadi apa namanya? Saya lupa. Ini namanya casen. Nah, casen Casen. ini katanya ada teknik khususnya juga biar bisa mengembang ya? Iya, betul Kak. Gimana tuh? Nah, untuk casen sendiri itu sebelum digunakan itu sebaiknya direndam di air panas. Oke. Karena supaya dia bentuknya seperti ini dan untuk menggampang untuk ngewisnya ya. Iya betul. Jadi Oke. fungsi direndam di air panas itu biar casennya itu lebih mengembang. Jadi Oke. ketika digunakan itu lebih bagus Oke. gitu Kak. Kita dari tadi ngobrol, mereka berdua udah buat. Kalau gitu, kita harus buat kayak gimana? Oke, Kak. Gimana yang harus saya lakukan? Iya, lanjut, kakak bisa Full creamnya langsung dicampur aja, ya, langsung betul. ya. Langsung Oke. kakak pakai teknik 30. Saya teknik Aku udah 30, selesai nih, 20, Kak. 10, 30 saya adalah huruf M ya? Atau W? Bisa? Iya sama aja sih Oke. Kak. Oke sebetulnya untuk ngewisnya itu kakak hanya pakai tangan dari sini ke sini. Jadi tangan ini nggak usah goyang-goyang. Dari gitu, nggak tangan usah mana? gini. Dari mana ke mana? Dari sini aja Kak. Jadi pergelangan tangan aja Oh, Kak. oke. Oh gini. Ini? Ya jadi gini Kak. MW, MW. sama. Kita M-nya urak-urak nih. M. Ya. Emang kalau huruf lain boleh nggak? Saya maunya R. Reza. Oh Reza. Jadi M ya? Iya, Oh, betul, hati-hati Kak. tumpah ya. Iya nggak boleh terlalu bersemangat nih. Iya. Aku udah selesai nih Kak. M. Ini udah selesai yang ini. Kamu lihat Taunya nggak? Ada Mau foamnya ya? dong. Nih, jadi ya kalau udah selesai itu udah ada foamnya. Oh. Oh. Ini udah ada foamnya belum? Belum. Itu dikit lagi Kak. Dikit lagi. Saya udah jadi belum M? Belum sih Kak. Oh, belum ya? Cepet lebih cepet aja Kak. Ini nggak apa-apa ya? Iya, nggak Ini apa-apa. M Ini kecil kalau saya misalnya soalnya. kalian foamnya dia lihat Kak. Tuh, dia ada foamnya. Nah, kalau pakai alat boleh nggak sih sebenarnya? Iya. Ya untuk alat sendiri itu sebetulnya boleh aja sih Kak untuk misalkan teman-teman di rumah atau yang mau buat di rumah itu Betul. biasanya pengen lebih praktis atau misalkan masih belum punya alat ini, alat untuk matcha itu boleh banget Kak kita pakai Oke. alat pengaduk itu. Jadi memang untuk alat pengaduk elektrik itu hasilnya itu agak kurang mengeluarkan foam yang bagus Oh, gitu Kak. iya, benar-benar, Iya, benar. lebih bagus pakai Aku udah kok casen. Kak. Iya. Tapi ini wangi sekali ya ketika di wish ya. Jelas seremonial. Seremonial. Nah, waktu udah jadi. Udah. Mbak, boleh dikasih lihat? Nih, dia udah ada kayak foamnya. Yuhu, dia udah tinggal di. Ini kan tadi yang sana pakai susu full cream, yang ini pakai susu oat. Bedanya apa sih sama hasilnya Kak atau secara rasa gitu? Untuk susu full cream sendiri rasanya itu lebih creamy sih Kak. Kalau misalkan untuk oat itu lebih nutty, jadi ada kacangnya gitu Kak untuk rasa. Oh, Nah, nih saya huruf secara rasa WO. ya. Wedding Ya, ini Organizer. Enggak dong Kak. Ini udah bagus. Bagus banget. sekarang Boleh. Kamu foamnya. Tuh lihat tuh. Boleh Si dikasih lihat nggak sih? susunya, Kak. Tuh, foamnya tuh. Walaupun nggak Nah, kelihatan untuk banget ya. makan Ya, yang penting ada foamnya lah ya. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Ini kayak ini ya, kalau inget ngaduk dalgona atau Nah, iya, sampai jangan berbusa. pandemi ya. Oke, Selanjutnya kayak selanjutnya kakak Ukurannya ukur 110 mili. susunya lagi untuk ditambahin dengan macam Oke. nanti. Susunya selanjutnya ini 110 mili. jadi semua tuh terukur ya Kak, nggak sama cemplang aja. Iya harus sabar ya. Ya. Ini kita kalau mesen di kafe nggak boleh buru-buru ya. Iya betul Kak. Masih Kak 110 Kak. Ini 100. Iya 110. Nah, ini juga diikuti orang tuh
yang ikut Day of Art ini dari usia berapa sampai berapa sih Kak biasanya Kak? Untuk usianya kita Iya, beragam Kak, ada yang anak kecil seperti usia 10 tahun itu sudah pernah mengikuti, terus juga ibu-ibu juga Kak, Oke. sekitar 40-50 itu juga pernah ada yang ngikutin. Oh, Apa yang memang membuat mereka akhirnya mau belajar membuat matcha ini? Sebenarnya kalau misal kenapa mereka mau buat matcha, yang pertama adalah pasti penasaran ya Kak. Betul. Karena kita kan biasanya cuma beli di cafe aja, pasti beberapa orang dia penasaran gimana cara step by stepnya. Nah terus untuk workshop matcha ini juga kita nggak cuma bikin aja kan Kak, tapi kita ngajarin, kita juga ngejelasin dari awal seperti tempat kelahiran matcha tuh diuji. Oh. Nah kita bantu jelasin juga Kak. diuji seperti kehidupan kita selalu diuji. Betul. Nah, Ini udah nih. Iya Kak, ini Selanjutnya, aku tuangin ya Kak. Susu dulu apa ini dulu? Oh, susu dulu ya. Oke, terus lanjut Terus ini. nah saat ini kita mau menuang nih Kak. Ya ampun ada tata caranya loh. Nah, oke, jadi untuk nuangnya itu jangan terlalu duar gitu ya Kak, tapi pelan-pelan, slowly. Oh, Soalnya oke. kenapa? Karena nanti kita mau lihat saat teman-teman di rumah mau join sebelum saya mencicipi dan rasanya, boleh di mana tuh? kalau misal mau join bisa melalui Instagram kita juga Kak. Bisa tanya-tanya juga di situ ya. Betul. Jadi Di langsung mana? chat aja Instagramnya dayofart.id. dayofart.id. ID Nah, di situ semua bisa tanya, semua bisa melakukan membuat matcha, merangkai bunga dan beragam kegiatan positif lainnya. Ya, betul. Dan tentunya juga selain juga bisa buat healing, buat rilis stres, tapi juga bisa membuat usaha di rumah. Iya betul Kak. Sebelum mencoba mungkin kita boleh liatin dulu nih Kak. Oh, Jadi pasti ini dong. Sebenarnya tuh tadi ada 3 lapisan ya Kak. Oh iya. Oke. Jadi yang pertama itu paling atas itu ada foam. Ini Foam foam. yang tadi kita whisk. Terus Ya. yang kedua itu ada si matcha-nya. Oh ini Terus yang baru yang terakhir itu sih susunya. Oh, Nah hari ini kakak kita nggak pakai gula karena memang Betul. supaya original kita bisa Betul. ngerasain dari matchanya itu sendiri. Tapi mungkin teman-teman di rumah kalau mau coba pakai gula itu boleh banget Betul. supaya ada rasa manisnya. Oke. Oke, Cheers kita dulu coba dong, deh. Yuk. Cheers. Nah. Jadi pastikan gelas Anda ada love-love-nya ya, karena ini penuh cinta. Penuh Ya. cinta, betul. Udah kita cobain sekarang Rohim. Yang ini gurih ya? Matcha. Matcha. Ya. Kalau ya pakai oat milk lebih gurih, terus dia lebih tebal rasanya, rasa matchanya. Oh, ini lebih creamy, full cream soalnya. Bener ya? Iya betul Kak. Nih apa kita tutup dulu programnya? Kesegeran kayaknya. Ada manfaat. Karena kita, nah kalau terakhir apa yang bisa dapat manfaat dari matcha ini sendiri? Karena ini kan juga sehat juga begitu ya, ini juga viral juga di media sosial. Apa manfaatnya untuk teman-teman yang mengkonsumsi matcha misalnya? Ya, untuk manfaatnya itu banyak banget ya Kak, terutama untuk manfaat kesehatan. Nah, matcha itu baik untuk kesehatan kulit.
Jadi matcha itu baik untuk kesehatan kulit karena udah ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa memang matcha itu baik untuk kesehatan kulit. Selanjutnya itu matcha itu bisa mencegah kanker karena memiliki antioksidan yang tinggi, dan matcha juga bisa menghilangkan stres dan bisa membantu tidur lebih nyenyak. Oke, kalau gitu saya udah hilang stres saya. Kami berdua juga, Okta makin malah ngantuk ya. Habis ini terus ya kayaknya. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman dari DLF. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi teman-teman di rumah yang mau ikut dan ingin coba workshopnya. Follow Instagramnya dan tanya-tanya langsung ya. Untuk itu kami berdua dan berdua narasumber berempat pamit undur diri. Saya Muhammad Syahriza. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.